tingkat pengangguran menurun, pemerintah pastikan ketersediaan lapangan kerja. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyatakan bahwa ini merupakan tingkat terendah sejak 1998. Penurunan tingkat pengangguran terbuka TPT di Indonesia menurun dari 4,82% pada Februari tahun 2024 menjadi 4,76% pada Februari tahun 2025. Menurut data Badan Pusat Statistik BPS, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyatakan bahwa ini merupakan tingkat terendah sejak 1998, mencerminkan upaya pemerintah dalam memastikan ketersediaan lapangan kerja. Sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar penambahan tenaga kerja, dengan 890.000 orang baru bergabung, diikuti oleh program makan bergizi gratis yang diharapkan membuka peluang kerja baru. Namun, jumlah penganggur tetap tinggi, mencapai 7,28 juta orang pada Februari tahun 2025, naik 0,08 juta dari tahun sebelumnya, menunjukkan tantangan yang masih ada. Upaya pemerintah dalam penciptaan lapangan kerja. Pemerintah telah mengambil langkah strategis untuk mengatasi pengangguran, seperti memetakan potensi lapangan kerja di berbagai sektor dan meningkatkan pelatihan keterampilan. Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan pentingnya kolaborasi antar kementerian untuk menciptakan solusi efektif, termasuk kebijakan khusus bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja PHK. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 46.240 tenaga kerja terkena PHK antara Januari hingga Agustus tahun 2024, menunjukkan tantangan ketidakpastian ekonomi global yang berdampak pada pasar tenaga kerja. Program seperti Bursa Kerja juga digalakkan untuk menjembatani perusahaan dan pencari kerja, terutama di wilayah perkotaan yang memiliki TPT lebih tinggi 5,89% dibandingkan pedesaan 3,37%. Selain itu, program magang massal untuk keterampilan digital seperti AI, IoT, dan content creation, serta pendidikan berbasis proyek di perusahaan dan pelatihan kewirausahaan, juga diimplementasikan. Perbandingan dengan data Bank Dunia. Menurut data Bank Dunia, tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun 2023 adalah 3,308%, berdasarkan perkiraan yang dimodelkan oleh Organisasi Buruh Internasional ILO. Angka ini lebih rendah dibandingkan data dari BPS, yang mencatat TPT sebesar 5,32% pada Agustus tahun 2023, turun dari 5,86% pada Agustus tahun 2022. Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh metodologi yang berbeda, dengan data Bank Dunia menggunakan pendekatan estimasi model, sedangkan BPS menggunakan survei langsung seperti Survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas. Data dari Trading Economic juga menunjukkan tingkat pengangguran 4,76% pada Maret tahun 2025, yang konsisten dengan laporan Tempo menyoroti bahwa data nasional mungkin lebih mencerminkan realitas aktual dibandingkan estimasi Bank Dunia. Analisis perbandingan dengan negara lain. Jika dibandingkan dengan negara lain, tingkat pengangguran Indonesia pada Maret tahun 2025 sebesar 4,76% lebih rendah dari Sudan 56% dan Afrika Selatan 33,9% pada tahun 2024, tetapi lebih tinggi dari Singapura 1,9% dan Thailand 1,1% menurut data IMF pada tahun yang sama. Bank Dunia sebelumnya mencatat penurunan cepat pengangguran perempuan di Indonesia selama booming komoditas pada akhir 2000-an, dengan tingkat pengangguran perempuan turun dari 34,3% pada 2006 menjadi 21,0% pada 2011 untuk kelompok usia 15-24 tahun. Namun, data terbaru untuk pengangguran keseluruhan dari Bank Dunia belum tersedia untuk 2025, sehingga perbandingan terbatas pada data historis dan estimasi. Tantangan dan prospek masa depan. Meskipun ada tren penurunan, tantangan tetap signifikan, dengan jumlah penganggur 7,28 juta orang pada Februari tahun 2025, naik 0,08 juta dari tahun sebelumnya. Faktor seperti ketidaksesuaian keterampilan, urbanisasi cepat, dan terbatasnya lapangan kerja formal menjadi penyebab utama. Kelompok usia muda 15-24 tahun memiliki TPT tertinggi, mencapai 16,42% pada data terbaru, menandakan perlunya intervensi khusus untuk mengatasi pengangguran generasi muda. Pemerintah perlu fokus pada industrialisasi berbasis teknologi, peningkatan kualitas pendidikan, dan reformasi kebijakan untuk menarik investasi. Tanpa langkah konkret, bonus demografi yang diharapkan pada 2030 berisiko menjadi beban, seperti disampaikan Presiden, yang menekankan pentingnya pasar kerja sebagai prioritas untuk menjadikan Indonesia negara maju dengan lapangan kerja yang produktif dan layak. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Semoga bermanfaat.